Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial membuat peta kepadatan penduduk. Jadi untuk daerah saya pilih Kota Banjarmasin karena tempat saya berkuliah. Oke, yang kita perlukan datanya yaitu dapat teman-teman bisa lihat yaitu administrasi, batas administrasi, kemudian badan air, kemudian data penduduk 2019 yang didapat dari BPS serta dari bentar ya, eh, dari digitasi peta pola ruang. Bisa teman-teman bisa lihat. Nah ya, ya peta pola ruang lah dari dinas seperti ini. Kita rencana apa? Pola ruang. Nah, teman-teman lihat. Nah, jadi di situ saya mendigitasi setiap permukimannya, kawasan permukiman di daerah Kota Banjarmasin dari hasil peta rencana pola ruang yang didapat. Kemudian saya memasukkan jumlah penduduk dari BPS datanya. Nah, kemudian kita akan mencari kepadatannya. Ya, teman-teman bisa lihat di atributnya belum ada kepadatan penduduk. Nah, oke. Nah, kan. Jadi langkah pertama yaitu kita menghitungnya dulu, teman-teman. Jadi untuk pertama kita menghitung. Oke. Kita menghitung, kita add fill, kemudian kita tambahkan kepadatan penduduk dengan double ya. Kita tulis singkat aja kepadatan penduduk strip 2019. Oke, kita klik. Oke, muncul. Ya, kita buka. Kita buka kan acuannya. Ini merupakan rencana, bukan rencana. Nah, ini merupakan cara-caranya. Nah. Oke, saya di sini mengambil rentang kepadatan penduduk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 dengan membagi 4 klasifikasi. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Datanya, bukan acuannya, sumbernya, bagaimana saya bisa menentukan klasifikasinya, kepadatannya. Dan untuk rumus, kita menggunakan rumus kepadatan penduduk aritmatik. Nah, jadi jumlah penduduk atau jiwa dibagi luas wilayah kilometer kuadrat. Jadi bisa teman-teman lihat, ini dia. Kita kembali lagi ke harddisk. Jadi kita sudah meng-add fill tadi, kita menghitung kepadatan penduduknya seperti rumusnya yaitu jumlah kepadatan penduduk, jumlah penduduk dibagi luas wilayahnya. Oke. Kita masukkan jumlah penduduk dibagi luas. Oke, kita klik. Tunggu prosesinya, teman-teman. Oke. Nah, bentar ya. Nah, jadi muncul. Nah, ini jumlahnya, teman-teman lihat. Saya di sini menggunakan double biar banyak gitu ya. 175. Ini merupakan jumlah kepadatan penduduk tahun 2019. Jadi kita tadi menggunakan fill kalkulator dengan rumusnya yaitu jumlah penduduk bagi perluas seperti rumus yang dituju. Nah, kepadatan penduduk aritmatik. Jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kemudian lanjut, kita buka harddisk. Setelah hasilnya muncul, kita akan membuat klasifikasinya. Nah, klasifikasi itu seperti rentang jumlahnya atau bagaimana kita menentukan rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi suatu kepadatan penduduk itu. Jadi kita tambahkan add fill lagi, kemudian kita bentukkan teks karena dia bentuk teks. Kita buat klasifikasi. Oke.
Kita klik klasifikasi. Kita edit dulu. Klasifikasi. Oke, sudah muncul. Nah, untuk menentukan jumlah klasifikasinya, bagaimana cara menentukan jumlah klasifikasinya dari tinggi ke sedang? Dari rendah sampai ke sangat tinggi. Jadi kita menggunakan select by attribute. Select by attribute. Kemudian kita pilih kepada dalam duduk, klik, kemudian klik lebih dari, lalu klik rentangnya, yaitu seperti pada rumus bisa kita lihat rentangnya yaitu ini dia, kita lihatnya yaitu 1 sampai 50. Berarti kita buat itu 1 sampai 50 berarti tidak padat. Nah, atau bentar ya. Ini ada dua sumber teman-teman ya. Saya gunakan di sini untuk menentukan pada penduduk. Oh iya. Jadi kita buka. Jadi kurang dari 150. Jadi kita klik yaitu 35 sampai kemudian sampai ya 150 ya. Seperti keterangannya. Jadi kita klik lagi. Kemudian kurang dari 150. Jadi kita apply. Aduh, bentar ya. Salah ya, teman-teman. Bentar. Ada yang salah ini. Kita klik lagi rumusnya. Dan klik. Dan kita masukkan 35. 35. Kemudian klik ini. Oh ya, N-nya. Kita tekan N. Ya, N. Kemudian baru klik lagi, kemudian kurang dari yaitu 150, teman-teman. Kita apply. Nah, jadi muncul. Kita klik di situ. Kemudian kita masukkan file kalkulator dengan tulisan yaitu rendah. Nah, untuk klasifikasinya kita oke. Oke, rendah sudah jadi, kemudian kembali. Nah, kan muncul rendahnya sudah terpisah. Lanjutnya kita buat lagi select by attribute. Oke, select by attribute. Kemudian kita lihat pada rumusnya. Ini ya, kita menggunakan yang satunya ini ya. Kita melihat di sini, kita menggunakan yang ini. Nah, ini sama sih, sama. Oh iya, sama aja. Bentar, teman-teman ya. Keluar itu tadi. Nah, sebenarnya sama aja ini. Saya menyingkatnya. Saya menggunakan ini, rendah dan sedang. Kemudian kita buka argisnya. Jadi dari 150 tadi sudah, jadi dari 151 sampai 200 kita buka. 151 sampai 200. Kita klik. Oke. Udah muncul, kita klik ini. Nah, jadi muncul. Kita buat di file kalkulatornya yaitu sedang, seperti pada keterangannya yaitu sedang. Nah, itu sedang. Jadi kita klik. Sedang. Kita tulis sedang. Oke, kita oke. Klik. Nah, muncul. Kemudian clear selection. Nah, jadi muncul yang sedangnya. Lakukan lagi. Select by attribute. Kita lihat untuk rumusnya yaitu 201 sampai 400. 201 sampai 400. Kita buat 201 sampai 400. Kita klik, muncul. Kita select yang di sini.
Kemudian kita fill kalkulator, yaitu tinggi. Tinggi. Oke. Oke, sudah jadi. Kita lihat, ya tinggi. Kemudian kita clear selection, kembali. Lakukan lagi. Select by attribute. Nah, untuk select by attribute nih, yang satu ini, yang sangat padat ini, kita klik saja. Itu satu saja. Kita klik 400. Ya. Nah, kan muncul 400-nya. Yang tinggi lah. Di atas 400 lah, lebih 400. Kita masukkan. Tuh, fill kalkulator lagi. Kita tulis sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Oke, sudah. Clear section. Nah, oh ada satu ini. 150 ini tadi. Kita refresh dulu ya. Ada satu teman-teman ya. Kita editing dulu ya. Penduduk. Kita klik di situ. Spesifikasinya itu sedang ya. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita stop editing. Stop editing. Oke, yes. Oke, sudah muncul teman-teman. Nah, jadi kita rapikan dulu ya. Dari rendah ke sedang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini merupakan nilai yang rendah dan ini sangat tinggi, sedang, dan tinggi. Kemudian kita lanjut mengolah peta tematiknya. Peta tematik kan teman-teman mungkin tahu lah, peta tematik merupakan peta khusus. Nah, kita ini membuat peta kepadatan penduduk tahun 2019 merupakan peta khusus. Sekarang kita pada proses layouting. Oh, belum. Salah. Maaf, teman-teman. Kita buka properties. Kita rapikan. Kita buat klasifikasinya. Dan klik simbologi, kemudian klasifikasi, add all value. Nah, kan sudah muncul. Kita rapikan, sangat tinggi ini di bawah, sedang itu di tengah, terbalik ini. Kita buat ini warna merah. Karena sangat tinggi itu warna merah. Sedang itu warna oranye. Oh, bukan. Tinggi itu warna kuning ya, teman-teman ya. Untuk ketentuan warnanya. Itu. Biasanya seperti itu. Untuk sedang itu warna oranye. Untuk rendah hijau ya, teman-teman. Hijau. Oke. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan peta kepadatan penduduk. Nah, seperti datanya tadi kan, nah sangat tinggi. Sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Setelah membuat klasifikasinya, sekarang kita membuat layoutnya. Ntar ini terbalik teman-teman ya. Untuk pewarnaan. Untuk sedangnya mana? Tinggi itu warna oranye. Oke. Saatnya kita masuk ke layout. Nah, untuk layout, mungkin teman-teman sudah bisa ya untuk membuat layout ya. Sebenarnya simpel aja membuat peta kepadatan penduduk ini. Kita atur skalanya dulu. Kepadatan penduduk ini. Di sini menggunakan skala 5000 ya. Oke, sudah. Kita rapikan dulu. Klik 5 ya. Oke. Nah, ini dia jadi sudah. Nah, untuk layoutnya mungkin teman-teman bisa lihat video tutorial yang lain. Kalau layout ini saya sudah buat
lama. Jadi untuk layout ini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, untuk rentangnya seperti ini jadinya, sesuai rumus tadi ya, teman-teman. Bentar. Oh iya, sesuai rumus tadi ya, teman. Nah, ini merupakan jadi klasifikasinya seperti berikut, bisa teman-teman lihat kepadatan penduduk tahun 2019. Rendah yaitu kurang dari 150. Nah, jadi dia berwarna hijau. Kemudian untuk sedang 151 sampai 200 jiwa yang berjumlah bukan berjumlah yang berwarna-warna kuning. Kemudian untuk tinggi berwarna warna oranye. Dari jumlah yaitu dari 201 sampai 400 jiwa. Kemudian untuk sangat tinggi yaitu warna merah, itu lebih dari 400, jadi 400 ke atas lah. Nah, jadi untuk pengambilan ini sesuai dengan undang-undang tadi ya, teman-teman. Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 untuk klasifikasinya. Oke, kita tutup dulu. Nah, kemudian oh iya, kita masukkan dulu. Saya merapikan saja ini ceritanya. Kalau untuk layout mungkin teman-teman bisa. Ya, jadi sekian untuk video tutorial yang dapat saya berikan untuk teman-teman. Ini merupakan peta kepadatan penduduk Kota Banjarmasin tahun 2019. Dengan datanya tadi yaitu atribut, dengan open atribut kita lihat untuk rentannya bisa dilihat yaitu dari tadi itu 150 kurang dari 150 ke bawah yaitu rendah, kemudian 151 sampai 200 yaitu sedang, kemudian tinggi yaitu 201 sampai 400, kemudian sangat tinggi yaitu lebih dari 400. Jadi itu teman-teman untuk tutorial membuat peta kepadatan penduduk. Datanya yaitu bersumber dari BPS, bisa teman-teman dapat sendiri, download sendiri. Jadi ini merupakan juga tutorial pembuatan peta tematik, yaitu peta khusus terutama peta kepadatan penduduk. Oke, sekian video yang tutorial yang saya berikan. Kayaknya teman-teman memaklumi jika ada terjadinya kesalahan, mohon maaf, kesalahan bicara atau kesalahan apapun itu, tolong dimaklumi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dan terima kasih.